لأنه ظهرنا في الآخرة فرحم الله امرأة اتخذ ليالي ليلة الشريف مباركا أعيادا فالاعتناء بوقت المولد الشريف من أعظم القربات وذلك يحصل بإطعام الطعام وقراءة القرآن وذكر القصائد النبوية مما لا يشتمل على شيئا من المحرمات أو مكروهات أو خلاف الأولى يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي أنت الذي أشركت في أفق الأولى ومحوت بالأنوار كل ضلال وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإفكار والأصال ولجميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكمالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi ammat risalatuhu alalamin an tusalli wa tusallim ala tilka dhatil kamilah mustawda'i amanatik wa hafizati wa hamli rayati da'watika syamilah al-abil akbar al-mahbub laka wal muhassas bil syaraf al-afkhar fi kulli mawjidin min mawadinil qurbi wa mazhar qasim dabi ibadik wa saki kuushi irsyadika li ahli widadik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ala amma ba'du. Segenap para alim ulama, para asatijah, para hujat yang kita hormati bersama, para guru kita, para habaib, khusus kepada sahibul bait Sayyid Al-Habib Fahri bin Idrus Jamalul Lail mata'allah biduri hayati wa nafa'ani ulumi. Segenap keluarga besar Habib Alwi Jamalul Lail, mudah-mudahan semoga yang ada pengurus Nurul Abrar semuanya insyaAllah diberikan karunia dan rahmat dari Allah SWT bersama guru kita, bersama Ustaz Haji Ahmad Fauzi, Ustaz Haji Ayub Ishaq, Habib Ali Haddad, para habaib yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para ustaz yang hadir di tempat ini, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada beliau-beliau hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un." Maka dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya maka bergembiralah atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kumpulan yang lebih baik daripada berkumpulnya umat Nabi merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man azama al-maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman fayadkhuluhul jannah bighairi hisab. Tiada ada sesuatu hal yang begitu mulia melainkan siapa saja mengagungkan maulid-maulid Nabi maka mereka kelak akan mati dalam keadaan beriman pada Allah, lalu kemudian masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab. Allah menja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian yang masuk tanpa hisab dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Sayyidina Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah. Jadi kita bergembira fayan bagi izhari tajamuli bisyabil fakhirah. Maka tunggulah daripada saat-saat datangnya malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah hari turunnya rahmat Allah. Fal i'tina'u bi maulid syarif min a'zamil qurabat wa dzalika yahsulu bi it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an wa zikrul qasaidun nabawiyyah.
Semua yang paling indah itu ada di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bergembira adalah bisa mengurangi dosa-dosa kita. Karena begitu gembiranya Abu Lahab aja gembira ketika mendengar hari kelahiran Nabi. Sangat girang Abu Lahab ketika Suaibah datang menyampaikan kabar, ya Aba Lahabin kad waladat ibnu Abdullah, wahai Abu Lahab, baru saja sudah lahir keponakanmu dari saudaramu Abdullah bernama Muhammad. Masruran girang Abu Lahab sampai Suaibah itu dibebaskan langsung. Ya Suaibah antum tulaqa, saat ini kau jadi orang bebas, dikasihkan hadiah berapa ekor onta pada Suaibah karena menggembirakan Abu Lahab. Bahkan diriwayatkan, idza kana hadza kafiran za'azammu bitabat yadahu fil jahim muhalladan utiya annahu yaumus naini daiman yukhaffafu anhu lisururin bi ahmadan famazzannu abdul ladzi tula amrihi bi ahmadan masruran wa mata muahidan. Sungguh sudah jelas Abu Lahab itu tiap saat disiksa dalam kuburnya, tapi ada hal yang meringankan siksa Abu Lahab, karena Abu Lahab yaumas naini daiman yukhaffafu anhu lisururin bi ahmadan, karena pernah bergembira pada hal ketika dibawakan kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia bergembira. Maka pamadzannu abdul ladzi tula umrihi bi ahmadan nasruran wa mata muahidan. Bagaimana dengan kita tiap saat girang menyenangkan Nabi Muhammad SAW dengan kita selalu gembira dalam peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Abu Qatadah datang pada Nabi, ya Rasulullah, su'ila an shaum musnaini, kenapa engkau selalu berpuasa setiap hari Senin? Lalu Nabi menjawab, qala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Abu Qatadah, aku selalu berpuasa setiap hari Senin karena aku menghormati hari kelahiranku, dan hari Senin itu adalah hari turunnya Al-Quran, turunnya wahyu Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak demikian pula kerinduan, kegembiraan itu tidak akan meliputi melainkan seluruh alam, bahkan alam arsy pun bergemuruh, bergembira. Malaikat-malaikat yang biasa senantiasa mengusung daripada arsy Allah, 8 malaikat dalam surat Al-A'raf itu bergoyang ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan fahtatal arsy taraban wastifsyara wasdada kursi haibatan wa wakara wa tala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikati tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Bahkan arsy itu bergoncang ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan api yang sudah 2000 tahun tiba-tiba padam, sehingga sana Raja Kisra itu kocar kacir tidak tahu pada tempatnya. Begitu gembira, bahkan jin-jin yang tiap saat naik ke langit menguping pembicaraan para malaikat dengan Allah, tiba-tiba dikejutkan oleh banyaknya panah-panah api yang ditancapkan ke seluruh langit. Maka jin frustasi, sehingga nyatakan dalam surat Jin ayat 8 sampai ayat 11 Allah berfirman, wa anna lamassana as-sama lis-sam'i mulihat harasan syadidan wa suhuba. Sesungguhnya kami para jin setiap saat naik ke langit menguping pembicaraan malaikat, tiba-tiba dikejutkan oleh banyaknya panah-panah api yang ditancapkan ke seluruh penjuru langit. Kami bingung, kami tidak mampu untuk menerobos. Ketika kami memaksakan untuk menerobos, maka kami bisa binasa. Bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, mahadil lailah, apa yang terjadi malam ini? Tiba-tiba aku tidak bisa naik ke langit menguping pembicaraan para malaikat dengan Allah. Banyaknya panah api yang ditancapkan ke seluruh penjuru langit. Apa jawab malaikat? Ya jin, hadhil lailah fihi nabiyyun yakhruju bi akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanun bi Syam. Ada seorang nabi akhir zaman yang lahir di Mekah
hijrah ke Madinah hingga sampai perjalanan ke negeri Syam. Dialah kekasih Allah, Imamul Anbiya wa Imamur Rusul, ja'a bidil Islam alladzi la yaqullah yaumil qiyamah, ismuhu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Nadir bin Mudar bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dialah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang ketika Ka'ab al-Akhbar yang diajarin baca Taurat oleh ayahnya tiba-tiba diberhentikan karena satu lembar dicabut dan dirobek dimasukkan ke dalam laci. Sehingga Ka'ab bingung ketika diajarkan baca Taurat. Ka'ab menyatakan, allamani abi Taurah illa sifran wahidan. Dulu aku pernah diajarkan membaca Taurat oleh ayahku, tiba-tiba satu lembar dirobek, fayadkhuluhu sunduk, dimasukkan ke dalam laci. Aku bingung apa yang terjadi. Diajar baca Taurat, tiba-tiba satu lembar itu dicabut, nggak boleh dibaca. Bingung Ka'ab. Sehingga Ka'ab bertanya-tanya di dalam hatinya. Lalu Ka'ab ternyata menunggu bersabar. Falamma mata abi fatahtuhu. Ketika ayahku meninggal, aku coba buka itu laci. Betapa kagetnya Ka'ab. Begitu dibuka yang satu lembar itu yang nggak boleh dibaca, ternyata isinya fihi nabiyun yakhruju fi akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanun bisyam. Ternyata isinya tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh dikenal, nggak boleh diketahui, hingga sampai nyerempet sampai sekarang, saudara. Umat Islam nggak boleh kenal nabinya. Lantas bagaimana kita mengikuti siapa, saudara? Nabi Muhammad adalah imam anbiya, pemimpin 124.000 nabi, pemimpin 313 rasul. Semua minta syafaat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua minta pertolongan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa pun mengagumkan ketika Nabi Musa melihat di Lauhul Mahfuz. Nabi Musa melihat, Nabi Musa melapor pada Allah, ya Rabbi inni ajid fi lauh. Wahai Tuhanku, aku lihat di Lauhul Mahfuz ummatan syafi'una wa syafi'un faj'alhum ummati ya Rabb. Aku lihat ada umat yang diberi syafaat, yang memberi syafaat pada umatnya, maka jadikan umat tersebut bagian dari umatku, wahai Allah. Apa kata Allah pada Nabi Musa? Ya Musa hum ummat Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bergembira mengingat bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Di dalam diri Nabi terdapat akhlak yang sangat mulia. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah, maka ikuti Nabi. Kembali kepada Nabi. Siap ikuti Nabi. Siap ikuti Nabi. Siap kembali kepada sunnah Nabi. Siap kembali kepada akidah. Siap kembali kepada syariat. Takbir. Sallu ala Nabi. Akhlak Nabi innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya adalah aku diutus ke muka bumi ini melainkan menyempurnakan akhlak manusia. Apa yang menyebabkan kebinasaan terjadi suatu negeri? Karena 4 hal yang Allah murka pada suatu negeri. Yang pertama, apa sebab dari gempa, tanah longsor, tsunami tiba-tiba? Laisa wa kulli syababa, gak ada sebab tiba-tiba datang munculnya tiba-tiba, saudara. Betul? Disebabkan mereka meninggalkan apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya kebinasaan itu datang?
Yang pertama adalah nisyanun li dzunubihil madiyah. Karena sudah terlalu banyak dosa. Betul. Maksiat di sana sini, aurat buka sana sini, kemungkaran sana sini, bebas. Agama difobia, udkhulu bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Islam cuma nama-nama doang, kagak sholat, kagak ibadah, kagak puasa. Betul? Betul? Ya, jangan kira nggak mau tobat, nggak mau, lalu kemudian nggak mau ikuti Nabi. Akhlak Nabi itu disifati oleh 4 sifat. Ya enggak, sifat Nabi adalah jujur. Inna sadaqah yahdi ilal birra. Banyak yang kagak jujur, sudah. Betul? Betul? Bagaimana Allah akan bisa menyelamatkan satu negeri? Lau anna ahlal qura amanu wattaqul batan alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzaba astahum bima kanu yaksibun. Aw aminu ahlul qura ayyatu ba'suna bayatan wa hum na'imun. Aw aminu ahlul qura ayyatiyahum wahum duhahum yal'abun. Jika satu negeri benar-benar beriman bertakwa kepada Allah, niscaya kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tapi mereka lari dari hukum Allah, lari dari Quran, lari dari akhlak Nabi. Al-Quran adalah kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi. Mereka lari dari akhlak Nabi itu. Nabi adalah orang yang jujur. Nabi kagak pernah tipu-tipu. Siapa yang jujur, dia akan menjadi orang baik. Kebaikan itu akan membawa mereka menuju surga Allah. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujura wa innal fujura yahdi ilan nar. Akan sebaliknya, kebohongan, tipu daya, kamuflase, pencitraan itu akan membawa mereka menuju keburukan, kesengsaraan. Saudara tuh siap berkata jujur, siap tidak? Siap berkata jujur, siap tidak? Siap jauh dari kebohongan, siap tidak? Siap jauh daripada kebohongan, siap tidak? Siap menuju keadilan, siap tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Nabi Muhammad disifati oleh amanah. Inna aradna amanati ala samawati wal ardh fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha fahamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami beri amanat kepada langit, bumi, mereka semua nolak, kecuali manusia berani mikul amanah, bayar juga tapi hianat. Betul? Betul? Ada enggak? Ada enggak? Mana orangnya? Udah bayar hianat lagi, hati-hati sekarang besok. Betul? Hati-hati ya, jangan sampai susah kita. Betul? Ke depan kita harus betul melihat ya orang-orang yang jujur, orang yang tidak hianat, orang-orang yang ibadah kepada Allah akan selamat di negeri. Betul? Lalu kemudian sifat Nabi itu selalu menyampaikan yang baik, tabligh. Nabi tak pernah menyembunyikan wa antum cuma fi anfusikum aw tuhasibkum billah. Kalau kamu diberikan sesuatu, dikasih sekian sampai ke bawah, tinggal buntutnya aja. Betul? Ada gak? Habis sampai ke bawahnya. Itulah sifat Nabi itu, tak pernah menyembunyikan mengambil sesuatu. Nabi selalu semat, fatona, cari ilmu supaya tidak dibodohin kita. Betul? Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Maka kalau siapa yang mengikuti Nabi, dia selamat. Taraktu fikum amrayn ma'isama ma'in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitabullah wa sunnatur rasul. Maka ikuti Al-Quran, ikuti sunnah. Kalau mau cinta kepada Nabi, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada sunnah Nabi, kembali kepada akidah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Siap kembali pada sunnah Nabi, siap kembali pada syariat. Takbir! Sallu ala Nabi. Ini rupanya yang buat kita hancur itu. Karena apa? Menumpuk-numpuk dosa yang begitu berat. Semua kaki, tangan hingga mata berdosa kepada Allah.
Ya bani Adam, idza asnaba zamban subrahu la tanzur subrahu walakin tur ila man asaitahu. Hei bani Adam, jangan kalian berbuat dosa-dosa kecil. Kalau dikumpulkan semua satu kota berbuat dosa, maka Allah akan binasakan dari sisi mana yang Allah hancurkan, saudara. Baru lihat dari mana gempa sana terus sini, betul? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Lalu kau mengira kau akan aman ketika tempat lain diberikan musibah, diberikan getaran gempa bumi, diberikan tanah longsor, lalu kau meninggalkan Allah dan Rasulnya. Wa hum la yuftanun, kata Allah kau tidak akan aman. Maka kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, apa yang sebab Allah murka menghancurkan satu negeri? Karena disebabkan adalah uskurul hasanatil madiyah, karena terlalu banyak orang berbuat kebajikan hanya pura-pura, betul? Hanya pura-pura. Itu yang terjadi, saudara. Berbuat kebaikan ada yang diinginkan, ada sesuatu yang diharapkan, saudara. Makanya jadi tidak murni, saudara, terkumpul, maka Allah Maha tahu tentang niat mereka. Betul? Siap berkata jujur, siap tidak? Siap berkata jujur, siap tidak? Siap lari dari kebohongan, siap tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Yang ketiga adalah apa yang menyebabkan kehancuran? Karena disebabkan adalah wanzur ila man fawqahu fid dunya. Karena orang-orang sudah mengambil dunia bagi kehidupan mereka, berbuat tipu daya, kekuasaan semena-mena, hukum tidak dijalankan sesuai betul. Ini yang menjadikan kehancuran bertumpuk sehingga Allah berikan begitu berat ujian. Bahkan dalam Al-Quran, wa in min qaryatin ahlakna qabla yaumil qiyamah aw nu'adzibuha adzaban syadidah. Hingga Allah menyatakan tidak ada satu wilayah, satu negeri, satu kota yang akan lewat dari kehancuran kami, kebinasaan kami, dan kami akan turunkan azab sebelum datangnya hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita kembali kepada sunnah Nabi, kembali kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, balik ikuti daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak hancur di negeri, saudara. Betul? Siap selamatkan negeri, siap tidak? Siap selamatkan negeri, siap tidak? Siap bersatu, siap bersatu, siap bersatu, siap ikuti Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Yang terakhir, apa yang menyebabkan kehancuran itu? Adalah wanzur ila man dunahu fiddin. Agama cuma nama doang, la yabqa minal Islam illa ismuhu, wa la minad din illa rasmuhu, wa la minal Qur'an illa darsuhu, yu'amiru masajidahum wa hiya haramun an dzikrillah. Agama cuma nama, di KTP kagak ibadah, kagak sholat, kagak puasa, cuek saja. Betul? Betul? Jadi kalau ada yang dia menghina agama Islam sendiri, agamanya ya, nggak mau cuekin Allah, bosan beribadah, bosan sholat, bosan ngaji, ini yang jadi gangguan, saudara. Betul? Ini yang menyebabkan kalau Allah marah kepada kita, dikasih nikmat, ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Kalau menghitung nikmat-nikmat Allah pasti kau tidak akan mampu, kata Allah. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adanya Nabi. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada dunia ini, sehingga Allah nyatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtad dunya wa ma fiha. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan ini dunia dan seluruh isinya. Laula Muhammad lahalakal alam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, binasa ini alam, saudara. Kita bersyukur dengan adanya Nabi. Kita ada di sini untuk mengingat lagi bagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang penuh dengan perjuangan akan menyelamatkan kita dengan syafaatnya di hari kiamat. Tantaliku fa'ati tahtal ars, bahwa keasadi dan Rabbi, aku senantiasa datang menghadap Allah dari bawah arsy. Aku menyatakan ya Rabbi, ummati ummati ummati, umatku adalah dibelain kita, saudara, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Innama ana rahmatun mu'dah. Sungguhnya aku adalah orang yang selalu memberi rahmat kepada umat. Dibelain kita sama Nabi, padahal dosa kita seabrek.
Ya bayangin, jangan jauh mengingat Nabi SAW, mau dapat syafaat, banyak salawat, kembali ke sunnah Nabi SAW. Siap bela Nabi, siap bela sunnah, siap kembali pada amal saleh, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela akidah, siap bela syariat. Takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.